Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wolas Listiani dari Kibudi Utomo akan menyampaikan mata kuliah evaluasi pendidikan. Deskripsi. Mata kuliah evaluasi pendidikan merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS dan wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Kajian mata kuliah meliputi konsep dasar evaluasi, subjek dan sasaran evaluasi, prinsip dan alat evaluasi, penilaian kelas, taksonomi Bloom, tes, dan membuat laporan hasil belajar. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah evaluasi pendidikan yaitu mahasiswa terampil merancang, menganalisis, dan mengaplikasikan hasil evaluasi belajar. Terdiri atas konsep dasar evaluasi, subjek dan sasaran evaluasi, prinsip dan alat evaluasi, penilaian kelas, tes dan macam-macam tes, taksonomi Bloom, kisi-kisi soal dan pedoman penskoran, analisis butir soal, serta laporan hasil belajar. Selanjutnya, sistem dan metode pembelajaran. Sistem perkuliahan evaluasi pendidikan dilakukan secara online atau berada dalam jaringan. Metode yang kami gunakan yaitu ekspositori dan diskusi. Interaksi dan sistem penilaian. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui WhatsApp, Google Meet, Zoom, Siakat, Adlink, ataupun email. Sistem penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan teknik ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas berupa kuis ataupun proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, indikator dalam mata kuliah evaluasi pendidikan meliputi 1. Konsep dasar evaluasi, 2. Subjek dan sasaran evaluasi, 3. Prinsip dan alat evaluasi, 4. Penilaian kelas, 5. Tes dan macam-macam tes, 6. Taksonomi Bloom, 7. Kisi-kisi soal dan pedoman penskoran, 8. Analisis butir soal, dan 9. Laporan hasil belajar. Yang pertama, indikatornya yaitu memahami definisi, mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Memahami ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, kemudian memahami tujuan dan fungsi penilaian. Itu untuk konsep dasar evaluasi. Nah, sedangkan yang subjek dan sasaran evaluasi, indikatornya antara lain memahami subjek evaluasi, memahami objek evaluasi, dan memahami sasaran evaluasi. Yang ketiga, prinsip dan alat evaluasi. Memiliki indikator, memahami prinsip evaluasi, dan memahami alat evaluasi. Yang keempat, penilaian kelas. Indikatornya antara lain memahami penilaian kelas dan memahami macam-macam penilaian kelas. Yang kelima, tes dan macam-macam tes. Indikatornya adalah memahami definisi tes dan menjelaskan macam-macam tes. Sedangkan untuk taksonomi Bloom mempunyai indikator antara lain memahami taksonomi Bloom, memahami domain kognitif, memahami domain afektif, dan memahami domain psikomotor. Selanjutnya, untuk kisi-kisi soal dan pedoman penskoran, indikatornya yaitu memahami asesmen alternatif, menyusun kisi-kisi soal, dan menyusun pedoman penskoran. Selanjutnya, untuk analisis butir soal, indikatornya meliputi menentukan taraf kesukaran, menentukan daya beda, menentukan omit dan distraktor, menentukan validitas, serta menentukan reliabilitas. Untuk yang materi terakhir yaitu tentang laporan hasil belajar, mempunyai indikator berupa memahami laporan hasil belajar dan menyusun laporan hasil belajar.
Nah, untuk selanjutnya akan kami sajikan video pembelajaran evaluasi pendidikan di program studi pendidikan matematika IKI Budi Utomo. Selain tingkat kesukaran, maka yang perlu kita perhatikan ini, ya, daya pembeda. Awas, di perkembangan peserta didik atau pengantar pendidikan ya, di sana insya Allah sudah dipelajari bahwa setiap individu, setiap peserta didik itu unik ya, tentunya berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Sama dengan di sini. Untuk daya pembeda, soal itu harus bisa membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Di sini tidak saya tulis pandai atau bodoh, tapi siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Karena sekarang juga ngetrennya hot ya, high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berarti ada kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, di sini daya pembedanya ditunjukkan oleh indeks diskriminasi. Ya. Kalau yang di atas tadi pakai P ya, proporsi. Kalau di sini different D, daya pembeda atau indeks diskriminasi. BA dibagi JA dikurangi BB dikurangi JB. Sama D-nya itu sebagai indeks diskriminasinya. BA banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar. Nah, ini nanti kita kelompokkan. Ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Caranya di bawahnya nanti. Kemudian yang BB, banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar ini ya. Kalau A berarti yang kelompok atas, B itu kelompok bawah. Nah, kemudian JA, ini hampir sama dengan taraf kesukaran ya. B dibagi J. Nah, kalau yang JA jumlah peserta kelompok atas, JB-nya jumlah peserta kelompok bawah. Gitu. Hampir sama. Apa ada hubungannya ini? Atau dengan arti kata lain ini D itu PA dikurangi PB. Seperti itu. Kelompok apa indeks kesukaran kelompok atas dikurangi dengan kelompok bawah. Di sini juga ada klasifikasinya. Bagaimana tentang daya pembeda itu. Kalau daya pembeda itu dari negatif sampai positif. Jika kita hitung nanti hasilnya negatif, berarti soal itu harus dibuang. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan antara peserta dengan kemampuan tinggi dengan rendah. Kemudian yang B, C, D, E ini nih, ada kalanya masih harus direvisi. Tapi di sini ada rentangannya ya. Ada jelek, cukup, baik, kemudian baik sekali. Yang jelek, kalau negatif tadi kan harus dibuang, udah enggak usah dipakai lagi. Kalau jelek, D-nya terletak ini. Dari 0 sampai 0,2. Kemudian cukup, yaitu dikatakan cukup jika D-nya lebih dari 0,2 sampai dengan 0,4. Kemudian yang D, lebih dari 0,4 sampai 0,7 ini berarti baik. Ini kriteria baiknya di sini. Ada lagi yang baik sekali. D-nya lebih dari 0,7 sampai dengan 1. Ini dari negatif sampai positif. Nah, kalau tingkat atau taraf kesukaran tadi semakin besar skornya, dia akan semakin mudah. Kalau ini semakin besar berarti dia dikatakan sebagai daya pembeda yang baik sekali.
Bedanya di sana. Sekarang kita menuju kelompok kecil dan kelompok besar nih. Tadi ada kelompok atas, ada kelompok bawah, tapi sekarang kelompok kecil dengan kelompok besar. Nah, kita bisa menentukan kelompok atas dengan kelompok bawah, dan kelompok bawah dilihat dulu jumlah siswa yang mendapatkan tes itu berapa. Jika kurang dari 100, ini ya, jika kurang dari 100, berarti dia masuk kelompok kecil. Cara menentukan kelompok atas dengan kelompok bawah, 50-50 ya. 50% sebagai kelompok atas, 50% sebagai kelompok bawah. Nah, di sini diusahakan kalau membuat kelas atau membuat tes, itu pesertanya genap ya, sehingga pembagiannya akan lebih mudah. Nanti kalau susah berarti kita pakai yang kelompok besar aja. Nih. Kalau mengalami kesusahan atau ganjil bisa pakai yang ini. Ini kelompok besar. Lebih dari atau sama dengan 100. Berarti ini kita kelompokkan nanti kelompok atas. Skornya diurutkan dulu dari tertinggi sampai terendah. Untuk kelompok atas kita ambil 27% skor tertinggi dengan 27% skor terendah, masing-masing sebagai kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, seperti itu. Misalkan pesertanya 1000, berarti ya 27% dari 1000 itu sebagai kelompok atas, tapi yang dipakai yang skor tertinggi ya, kelompok atas. Kemudian yang skor terbawah ya 27% dari 1000. Ini sebagai kelompok bawah dengan berpatokan untuk urutan skor terendah. Nah, biar lebih paham coba kita perhatikan ini. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang di atas tadi ya. Untuk tabel analisisnya sama. Cuma di sini kita akan membuat kelompok atas dengan kelompok bawah. Dan kebetulan ini datanya data untuk kelompok kecil ya. Tidak sampai 100, hanya ada 8 siswa. Tidak saya buat 10 biar nanti nggak kacau dengan jumlah soalnya. Ini. Nah, untuk yang kelompok atas berarti kita lihat mulai dari skor tertinggi berapa? Di sini skor tertingginya yaitu 8 ya, siswa B. Kemudian turun lagi ke skor 7 yaitu siswa H. Kemudian yang 6, ini kebetulan ada 2 yaitu siswa A dengan siswa F, masing-masing 6. Nah, kemudian siswa kelompok bawah, berarti sisanya. Kita lihat dari D dulu. D ya, D5, 5 ini. Skornya 5 yaitu siswa D. Kemudian turun siswa G. Kemudian C yaitu skornya 4. E juga 4. Ini alfabet soal nama dengan skor itu menang ya. Jika alfabetnya lebih dahulu, skornya juga bisa di atas. Nah, ini sudah kita kelompokkan siswa kelompok atas dengan siswa kelompok bawah, yaitu urutannya dari yang atas siswa B, H, A, dan F. Kemudian yang kelompok bawah siswa D, G, C, E. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang membuat sesuatu yang ingin ditanyakan atau menjadi unek-unek dari tabel ini untuk menentukan kelompok atas dengan kelompok bawah. Silakan. Barangkali ada yang dipermasalahkan. Pak Sungkowo, silakan. Belum mungkin, Bu. Oh, belum. Karena terbiasa
Kalau ketinggalan terbiasa otodidak, Bu. Belajarnya terakhir. Mesti baleni meles saya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Teorinya dikembalikan lagi, saya belajar lagi biasanya. Iya, karena belajar juga kadang-kala harus diulang-ulang ya, nggak bisa hanya sekali atau Iya. mungkin beberapa kali. Oke, baik. Oh, alah, paham. Yang lain barangkali? Silakan yang lain, mungkin mau menanggapi. Aang, Alvinia, Indasari. Oh, sampai Bu ya? Iya. Ini sekedar contoh ya. Hanya, ya, sebenarnya banyak. Bisa satu kelas 20, 100, 200, bebas. Tergantung situasi. Kalau biasanya, kalau sungguhan Bu, di satu kelas, itu apa nyetor tabelnya seperti ini Bu? Misalkan satu kelas ada 40, berarti harus buat 40. Iya. Waduh. Orang deh Bu. Dia deh makasih lembur berarti. Loh, kalau mau lebih baik ya seperti ini. Jadi, gini, kalau saya dulu punya pengalaman ya, guru saya di sekolah dulu pernah cerita ke saya, lah saya lo ngambil soal yang tahun lalu. Nah, mungkin seperti ini, sudah dianalisis yang tahun lalu. Sehingga kalau dia soal itu masih bagus, bisa kita gunakan lagi di tahun ini. Atau di episode selanjutnya. Kalau kurang bagus, mungkin perlu direvisi seperti itu. Oh, berarti lihat persentase kelasnya Bu ya. Kalau terlalu bawah berarti soalnya itu harus direvisi ulang biar anak paham gitu Bu. Ya, nanti ini kita lihat dulu. Atau materi belajarnya materi belajar ajarnya yang kita harus ubah gitu Bu. Soalnya. Iya. Iya, soal itu nanti ada kriteria yang lain ya. Dari segi materi juga dilihat, dari segi bahasa juga harus dilihat. Seperti itu. Nanti saya tambahkan di WA Group. Saya sudah nyimpen video, tapi belum saya share di sana. Oh iya, ya Bu. Ya, ini untuk siswa, tidak hanya sampai H ya. Disesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau misal semuanya cuma 2, ya 2 nggak apa-apa dianalisis. Tapi sekarang rata-rata berapa? 20 ya siswa satu kelas itu sudah bagus. Iya, Bu, kalau masa pandemi segitu. Oh, segitu. Nanti kalau di luar pandemi meledak lagi. Wah, habis Bu. Ini aja susahnya setengah mati. Ya, bismillah. Insya Allah semua akan ada pertolongan kok. Pertolongan dari Allah. Gitu. Ya. Seperti itu. Yang lain tidak perlu dijelaskan kembali ya. Ini sudah jelas ya. Bagaimana cara menentukan siswa kelompok atas dengan siswa kelompok bawah. Kita susun dulu dari skor tertinggi sampai skor terendah. Kemudian nanti 50%, kalau kelompok kecil, 50% kita buat sebagai kelompok atas, 50% sebagai kelompok bawah. Nah, sekarang ini contohnya. Ambil dua aja. Yang lain nanti silakan dibuat latihan di rumah. Nah, ini untuk daya pembeda, yang ini nomor soal nomor 1. Sama D sama dengan BA. Banyak kelompok atas yang menjawab benar dibagi jumlah peserta dari kelompok atas ya. Nah, kemudian yang B berarti dari kelompok bawah, banyak siswa atau peserta tes kelompok bawah dibagi dengan banyaknya siswa kelompok bawah. Ini naik, saya bukakan lagi yang di atas. Nah, ini ya. Nah, yang BA, banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar. Jadi nanti dari kelompok atas itu kita lihat yang menjawab benar ada berapa. Dari kelompok bawah juga demikian. Nah, kemudian peserta kelompok atas dan kelompok bawah ini harus sama. Karena untuk yang kelompok kecil yaitu 50-50 ya. 50%, 50%. Ini. Nah,
Sekarang kita analisis lagi. Kalau tadi kita hanya ini menyusun siswa kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang untuk nomor 1. Nah, ini. Kelompok atas yang menjawab benar ada berapa? Yang ini benar semua ya? Nah, saya tulis di sampingnya, saya tambahkan di sampingnya. Nah, untuk kelompok atas yang nomor 1, skornya berapa? Semua 1 ya? Berarti dari sini bisa kita lihat banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar ada 4. Jumlah siswa kelompok atas juga ada 4. Sehingga ini. Kemudian yang kelompok bawah kebetulan sama untuk yang soal nomor 1. Ini ada skornya 1. Ini 1, yang C juga 1, yang E juga 1. Nah, ini kebetulan sama ya. Sehingga D diskriminannya yaitu 0. Nah, kalau 0 di sana dapat kita lihat di klasifikasi tadi. Ini. Berarti dia masuk daya pembeda yang jelek. Nah, dari sini mungkin bisa direvisi apanya yang bikin jelek, apakah dari bahasanya atau dari materinya, seperti itu. Nah, Mas, kemarin perlu diingat, saya ingatkan kembali kemarin bahwa satu indikator itu hanya memuat 1 soal. Nah, ini dari nomor 1 bisa dipahami ya? Menentukan daya pembeda. Insya Allah sudah enggak susah kok menentukan daya pembeda. Nah, kemudian yang nomor 2. Sama caranya. Nah, kita lihat yang nomor 2. Ini, siswa B skornya berapa? Nih, siswa B. 1. 1 ya. Nah, coba siswa H. 1 juga. 1. Siswa A. 1. 1. Siswa F. 1. Oke, ini samanya kebetulan ya? Kebetulan khayalannya sama tadi. Nah, sekarang yang siswa D, skornya berapa? 0. 0. 0. Yang siswa G? 0. 0 ya? 0. Nah, yang siswa C? 0. 0 juga. Siswa E? 1. E 1? Ya. E? 0. 0. Awas hati-hati ya. Nah, 0. pandangan kita bisa kacau nanti. Iya, betul. Hati-hati. Iya, kita fokusnya di yang ini. Nah, yang soal nomor 2, bukan kolom kedua, tapi nomor soal 2. Nah, ini ya yang kita peroleh. Nah, dari sini balik banyak siswa yang menjawab benar kelompok atas berarti ada berapa di sini? 4 ya. Nah, 4. pesertanya juga 4. Nah, kemudian yang kelompok bawah yang menjawab benar ada 0. 0. Enggak Iya. ada yang jawab. Iya. Benar. Awas Semuanya ya, 4. beda. Tidak Iya, salah ngomong. dengan tidak menjawab benar beda. Hati-hati. Nanti di bawah ke bawah nanti kita kita kaji. Apa itu? Nah, tidak menjawab dengan tidak menjawab benar. 1 kurangi 0. Ya, 1 kurangi 0 sama dengan 1. Ini 1. Iya, daya pembedanya 1 sehingga kita lihat berarti dia sebagai daya pembeda yang ini ya. Dia masuk E, berarti baik sekali. Kayak gitu. Untuk soal nomor 2 berarti dia kalau soalnya ada 20 harus buat 20 ini, Bu. Iya, benar. Ya pembedanya 20. Kalau soalnya 40 ya dan bedanya buatnya 40 juga. Iya. Wih. Kemarin ditambahin enggak dari yang kami berikan? Ya enggak, Bu, saya belum paham soalnya. Cukup Bikin berapa soal yang objektif? Iya, sebaiknya objektif hanya pencegahan tok, Bu.
nggak paham ini soalnya. Iya, misalkan kemarin kita bikin soal 10 ya. Ya itu dianalisis semua satu Oh iya betul, persatu. Bu, kalau itu sudah. Itu aja banyak, Bu. Belum lagi ini. No. Tenang, tenang, slow ya. Nanti waktunya juga banyak kok untuk mengerjakan. Wih, siapa ini 5 kayak orang ini? aja, Bu. 5 siswa. Kalau 5 siswa nanti 50-50-nya susah, Mbak. Kan harus 50%, 50%. Oh ya. 6, Bu, kalau Bu. 2 aja, Bu, cukup. Tapi Oh, kalau Bu, udah Les. ngerti alurnya cepet kok ngerjakan, Bu. Gimana? Sebentar, ini ada Les. tanggapan dari Bu Susi loh. Oh, Silakan. lebih baik soalnya yang dibuat sedikit, siswanya yang banyak. Kalau masalah ini. Siswanya yang Oh, sedikit. gitu. Ya, Kalau soalnya semuanya yang banyak, sedikit. berarti soal dibuat sedikit. Gitu. Oh, gitu Kalau ya, Bu. pengen Ya. percobaan. Dan jangan khawatir aplikasinya sudah banyak. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilainya. Ya, siap, Bu. Ya, Iya. ya gitu ya. Iya. Silakan. Ya.